Awas, ketika suami berusia 40 tahun, masuk puber kedua, dan sangat rentan untuk selingkuh. Udah pernah nggak merasa, suami yang dulunya cuek, tiba-tiba rajin olahraga, beli baju baru, mulai jaga penampilan, selalu wangi, bahkan rasanya kayak anak remaja yang lagi jatuh cinta. Nah, kalau suami Bunda sekarang usia sekitar 40 tahun lebih, maka Bunda harus hati-hati. Karena ini bisa jadi tanda suami Bunda masuk puber kedua. Dan di fase ini, bisa bikin suami rentan untuk selingkuh. Bukan karena istrinya yang salah ya, tapi karena ada sesuatu yang terjadi dalam diri suami yang mendorong dia untuk selingkuh. Nah, sebelum benar-benar terlambat, saya akan bahas secara detail mengenai apa itu puber kedua pada suami, tanda-tanda suami mengalami puber kedua, dan apa yang bisa Bunda lakukan agar suami tidak tergoda untuk selingkuh di masa puber kedua ini. Namun sebelum saya membahasnya, saya mau informasi terlebih dahulu nih. Di tanggal 5-7 Juli 2025, saya akan membuka layanan praktek Bukara privat di Jakarta. Jadi untuk Bunda yang saat ini memiliki masalah rumah tangga, khususnya masalah perselingkuhan, atau suami yang sudah nikah sirih sama selingkuhannya, dan Bunda ingin memisahkan suami dari selingkuhannya atau sirihnya, maka Bunda bisa bertemu langsung dengan saya di Jakarta. Untuk pendaftaran, silakan hubungi nomor ini. Dan karena kuota dibatasi hanya untuk 10 orang saja, jadi pastikan Bunda sudah melakukan pendaftaran di nomor ini. Pada dasarnya ya, puber kedua itu bukan mitos loh. Ini merupakan fase psikologi dan emosional yang biasanya dialami pria usia 35-50 tahun. Saat ini, suami mulai mempertanyakan ulang, apa saya sudah cukup bahagia dengan kehidupan seperti ini? Apa iya hidupku harus seperti ini saja? Apakah saya masih terlihat menarik? Bunda, puber kedua itu muncul karena beberapa faktor, seperti krisis paruh baya, perasaan kehilangan arah atau kejenuhan hidup, tekan pekerjaan, keluarga, dan usia, serta rasa takut menua dan kehilangan daya tariknya. Dan celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelakor. Mereka itu hadir seolah-olah jadi tempat pelarian. Tempat suami merasa punya warna lain dalam hidupnya. Oleh karena itu, Bunda mesti peka. Jika suami mengalami beberapa tanda seperti mulai jaga penampilan secara berlebihan, pakai skincare, rajin olahraga, sering main dan protektif sama HP-nya, sudah mulai sensitif, mudah tersinggung, punya hobi baru, bersikap lebih dingin, tidak perhatian, maka Bunda wajib waspada karena suami sudah masuk ke masa puber kedua. Suami akan menjadi seperti anak puber yang butuh tantangan, merasa bosan dan ingin mengeksplor hal-hal yang baru. Mau bagaimanapun juga ya Bunda, fase puber kedua ini bukan akhir dari hubungan rumah tangga kalian kok. Namun, ini menjadi penentuan arah pernikahan kalian. Maka jangan hanya curiga, waspada, atau cemburu sama suami ya. Yang Bunda butuhkan di sini adalah melakukan strategi untuk melindungi suami dari godaan untuk berselingkuh. Strategi yang pertama, yang perlu Bunda lakukan di sini adalah jangan panik tapi peka. Amati dengan tenang, jangan langsung menuduh, tapi cari tahu secara halus dan cerdas. Misalnya, akhir-akhir ini nih, suami itu suka komen postingan wanita yang cantik. Nah, barangkali suami merasa kurang suka ya sama penampilan Bunda, tapi takut untuk menyampaikannya. Maka, cobalah untuk berpenampilan menarik, seperti waktu kalian pacaran. Strategi yang kedua, perbaiki komunikasi sama suami. Ajak nih bicara dari hati ke hati. Tanyakan juga, apa kamu merasa hidup kamu ini membosankan? Ada nggak sih yang kamu cari tapi belum kamu temukan di saya? Atau kamu pengen ngapain? Aku pasti bakal nemenin kamu kok. Jadi kita cari solusi bareng-bareng ya, jika ada yang ingin kamu perbaiki. Bicara seperti itu ke suami. Strategi yang ketiga, mendekatlah secara emosional dan fisik. Suami yang sedang krisis butuh merasa dimengerti ya Bunda, karena dia bukan mencari wanita lain, tapi dia ingin merasa diinginkan dan dihargai. Sesekali nih, Bunda bisa loh berterima kasih sama suami yang sudah kerja keras untuk Bunda dan anak-anak. Tanya kepada suami juga, apa yang bikin dia capai? Bagaimana tentang pekerjaannya? Apa yang diinginkan sekarang? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang menurut suami itu adalah pertanyaan yang membuat dia tuh merasa diinginkan. Karena pertanyaan-pertanyaan ringan tersebut itu bisa bikin suami merasa lebih dihargai dan dibutuhkan oleh istri. Strategi yang keempat, upgrade diri Bunda. Bukan buat bersaing dengan pelakor ya, tapi buat menghargai diri Bunda sendiri loh. Rawat diri, jaga kesehatan, kembangkan hobi, dan tunjukkan bahwa Bunda punya energi aura daya tarik yang kuat dan value yang tinggi. Kekuatan daya tarik itulah yang membantu suami selalu merasa bangga punya istri seperti Bunda. Selain itu, aura daya tarik yang kuat akan membantu mengunci hati dan cinta suami agar tidak tergoda oleh wanita lain. Ngobrolin soal pengunci hati suami nih, kita akan masuk ke strategi yang kelima, yaitu memaksimalkan ikhtiar pengunci hati dengan sarana cincin Brajadewi Aura.
Karena cincin berjejak aura ini sudah saya proseskan energi pengunci hati yang fokusnya untuk menguatkan aura daya tarik dan aura cinta dalam diri seorang istri. Sehingga membuat suami itu semakin tertarik, semakin sayang, semakin cinta. Serta membantu mengunci hati dan batin suami agar tidak tergoda untuk selingkuh. Cara menggunakan pun cukup mudah Bunda. Setelah melalui proses buka aura dengan saya nantinya, secara langsung ataupun video call untuk yang jarak jauh, ketika Bunda menggunakan cincin berjejak aura ini, maka usahakan sering-seringlah menyentuh tubuh suami, entah itu melalui pelukan atau sentuhan tubuh yang lainnya. Tujuannya ya agar energi positif dari cincin berjejak aura ini bisa masuk ke batin suami dan pelan-pelan hati dan batin suami terkunci hanya untuk Bunda istri sahnya. Ketika hati dan cinta suami sudah terkunci, maka butuh juga diimbangi ikhtiar lahir. Seperti Bunda perlu sering pergi berdua, nostalgia zaman pacaran, ngobrol sebelum tidur, eksplor hal baru saat bercinta, dan melakukan hal baru lain yang bikin suami tidak bosan dalam hubungan rumah tangga. Bunda perlu pahami ya, usia 40 tahun itu bukan ancaman untuk rumah tangga Bunda kok. Tapi memang fase ini adalah titik kritis. Suami butuh merasa hidupnya masih berarti, tapi istri juga berhak atas pernikahan yang sehat dan setia. Kalau Bunda ingin belajar ikhtiar membuka kembali daya tarik istri yang bisa membuat suami tak ingin kemana-mana, ikuti terus video saya berikutnya atau ikuti program spiritual khusus yang sudah saya siapkan khusus untuk Bunda. Silahkan hubungi nomor ini jika Bunda tertarik. Atau tulis di kolom komentar hal apa yang sedang atau pernah Bunda alami saat suami ada di fase puber kedua. Kita saling bantu dan saling menguatkan ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya ini. Terima kasih Bunda cantik.